Jamaah Majlis Kajian Fiqhil Qulub atau Fikih Hati rahimakumullah. Pada malam ini kita melanjutkan pembahasan kita tentang alamat tanda-tanda hati yang sehat dan selamat, di mana kita sampai kepada alamat tanda yang keempat, yaitu ayyakuna hammuhu wahidan wa ayyakuna fillahi wa yaj'al hammahu lillah wa yatruku ma siwa dhalika. Jadi tanda hati yang sehat itu adalah fokusnya atau perhatian utamanya adalah satu, dia tidak menjadikan selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadi perhatian utamanya, yang menjadi kegelisahan di dalam dirinya, kecenderungan gerak kalbunya. Jadi dia tidak gelisah dengan dunia, tidak resah dengan pangkat dan jabatan. Perhatian, kesungguhan batin orang yang memiliki hati yang sehat adalah mendekat kepada Rabbul Alamin, mencari ridhanya dan meninggalkan selainnya. Inilah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, man kana hammuhu al-akhirah jama'a Allahu shamlahu wa ja'ala ghinahu fi qalbi wa atathu ad-dunya wa hiya raghimatun. Man kana hammuhu, siapa saja yang kesungguhan hatinya, keseriusan batinnya, yang menjadi fokus utama perhatian kalbunya adalah akhirat, maka Allah akan himpun segala persoalannya yang akan disatukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah jadikan rasa cukup di dalam kalbunya. Namun dunia akan datang kepadanya walaupun dia dalam keadaan tidak menyukainya. Jadi kalau orang mencari akhirat, dunia akan tiba. Kalau orang mencari dunia, akhirat tidak mau datang. Jadi bagaimana kita sampai kepada arah dan tujuan serta fokus utama kehidupan kita itu adalah Allah. Kehidupan yang kita pentingkan di dalam perjalanan hidup kita ini adalah akhirat, bukan dunia. Tentu berangkat dari himmah, dari perhatian utama yang ada di dalam kalbu. So, sikap lahiriah ini menampilkan apa yang ada sebenarnya di dalam hati. Nah, itulah yang dikatakan oleh orang-orang yang bijak, bahwa suluk, sikap dan perilaku lahiriah seseorang itu merupakan mu'abbiratun, merupakan ungkapan dari apa yang tersimpan di dalam kalbu seseorang. Bisa sajakah orang berpura-pura membuat pencitraan dan berbagai macam? Bisa, tetapi itu tidak akan bertahan lama. Orang yang membuat
suatu perbuatan bukan dari dalam kalbunya atau dorongannya tidak dari dalam hatinya, tidak akan bertahan lama. Dalam waktu tertentu akan keluar juga siapa dia yang sebenarnya. Ini sama orang misalnya minta maaf kepada orang lain di depan orang banyak, tapi di belakang akan keluar saja. Kan terjadi kemarin ini tuh. Engkau orang minta maaf, belakang pengunjung cik lagi gitu. Nah, itu terjadi. Artinya apa? Kepura-puraan itu tidak akan bisa bertahan lama. Sikap yang akan terus bertahan pada diri seseorang ketika sikap itu merupakan ta'bir, ungkapan dari apa yang ada di dalam qalbu. Nah, jadi kalau ada orang yang ingin agar kehidupannya ini di dalam perilakunya, di dalam tindakannya tertuju kepada Allah dan mementingkan akhirat, maka dari mana dia mulai harus melangkah dahulu adalah menata kecenderungan hatinya itu. Hadapkan dia kepada Allah, perhatiannya fokuskan kepada Allah dengan cara apa? Dengan senantiasa melakukan muraqabah qalbiyah namanya, pengawasan kalbu. Bagaimana caranya melakukan pengawasan kalbu itu? Adalah dengan senantiasa mempertanyakan kepada dirinya bagaimana kedudukannya saat ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu jarang dilakukan orang. Jadi muhasabah itu bukan di penghujung tahun, tidak pula awal masuk tahun, apalagi ada pula muhasabah hari Valentine, tambah tidak jelas lagi. Muhasabah itu setiap saat. Apa yang harus dihisab? Keberadaan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah rida dia dengan kita atau tidak? Nah, setiap seseorang akan bersikap, akan bertindak di dalam kehidupan, perlu dia bertanya. Yang dia pertanyakan adalah apakah perbuatan atau sikap yang akan dia lakukan berada di dalam ketaatan atau tidak? Itu pertanyaan pertama. Apakah yang dia perbuat? Jadi seorang kalau kabakarajo akan beramal, anak tanya dalam dirinya dulu. Nanyo kakok ko lai dalam taatkah atau di dalam maksiat? Itu pertanyaan penting pertama. Kalau di dalam maksiat, maka dia harus surut dari perbuatan itu. Itu pertanda himmah. Yang menjadi perhatian utamanya ada Allah Rabbul Alamin. Kenapa? Karena apapun yang diperbuat oleh seorang hamba di dalam kehidupan ini, apa yang dicarinya? Ridha. Jadi kita ini salat mencari apa? Ridha. Orang pergi umrah, pergi haji, apa yang dicarinya? Ridha. Kalau Allah ridha dengannya, maka apa yang dijanjikan akan dia dapat. Salatnya akan makbul, ibadah umrah hajinya akan mabrur. Jadi bukan titel dahulu yang dicari. Titel itu melekat kemudian ketika Allah ridha, radhiyallahu anhum wa radu'an. Surga itu mengikuti apa? Mengikuti ridha. Kalau Allah ridha, maka Allah tidak akan memasukkan orang yang diridainya ke dalam neraka.
Jadi sudah tepat ketika ada ulama mengatakan apa yang dicari di dalam hidup ridha. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Ya Allah, engkau yang menjadi tujuan. Kenapa? Karena segala amal perbuatan, segala sikap lahir dan batin mestinya tergerak dan bergerak lillah, karena Allah. Untuk apa itu dilakukan? Ketaatan untuk menjangkau ridha. Nah, ridha itulah yang nanti melahirkan mahabbah sayang Allah kepada kita. Ridha itu yang akan mengundang datangnya curahan rahmat dan kasih sayang Allah. Ridha itulah yang akan membawa seluruh apa yang dijanjikan oleh Allah kepada hamba. Nah, tetapi untuk sampai kepada ridha itu, kita juga harus ridha dengan Allah. Ridha dengan Allah itu maksudnya bagaimana? Ridha dengan segala aturannya, dengan segala tuntunannya, dengan segala arahannya, dengan syariat yang dia turunkan. Karena itu terimalah itu dengan keridhaan, maka Allah akan ridha kepadamu. Nah, karena itu langkah pertama di dalam kita menjalani hidup, setiap kita akan berbuat sesuatu, apa yang harus dipertanyakan kepada diri, di mana maqam kita di hadapan Allah. Ini dalam posisi bagaimana? Allah ridhakah dengan kita atau tidak? Dari mana kita tahu? Tahunya kita ketika ia pergunakan tubuh kita ini untuk berbuat taat, berarti dia ridha dengan kita. Ketika dibiarkannya kita berbuat kemaksiatan, jangan bangga, berarti dia tidak ridha dengan kita. Kan ada orang yang bangga berbuat jahat, sudah menipu orang galaknya, santiang makan, tak ada orang yang tahu tu. Allah tidak ridha. Kenapa? Kenapa dibiarkan dia oleh Allah Subhanahu wa taala mempergunakan jawarihahu, anggota tubuhnya, untuk mendurhakai Allah? Itu alamat Allah tidak ridha. Jadi yang pertama yang harus dilakukan oleh orang untuk mencari ridhanya adalah dia menghisap dirinya ketika awal mempertanyakan makamnya, kedudukannya, posisinya di hadapan Allah, apakah Allah ridha dengan dia atau tidak. Bagaimana cara mengetahuinya? Apakah yang dia lakukan itu dalam taat atau dalam maksiat? Kalau di dalam taat, berarti itu sudah langkah yang baik. Tapi kalau dalam maksiat, segeralah surut ke belakang. Nah, itulah posisi perjalanan manusia yang himmahnya, perhatian atau prioritas utamanya di dalam hidup adalah akhirat. Prioritas utama dalam hidup adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu orang sampai akhir hayat. Itu dikatakan hati orang yang sehat. Hati orang yang sehat itu Allah di atas segalanya di dalam kalbu. Akhirat adalah tujuan utama di dalam diri. Nah, orang seperti ini yang punya kekuatan menghadapi godaan. Apakah mungkin mendengarkan ada kisah yang saya nukilkan tentang Umar bin Abdul Aziz ketika dia sedang sakit sakarat, atau sakit yang membawa ajal kematiannya. Ketika itu tiba, qada Allah berlaku padanya di saat sakit itu, sebelum dia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Datang orang berkata kepada Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Bani Umayyah tersebut. Apa katanya? Afqarta iyalak. Engkau buat miskin, engkau buat fakir keluarga engkau. Kenapa? Karena Umar bin Abdul Aziz ini terlalu disiplin di dalam perkara memanfaatkan dan menggunakan harta kekayaan negara. Bahkan ada diriwayatkan ketika anaknya datang
ingin berbicara dengannya, ditanya, engkau mau bicara urusan keluarga atau urusan negara? Ia kata anaknya, urusan keluarga ya. Ditiupnya lampu. Nah kalau begitu, matikan lampu ini dahulu. Kenapa? Karena dari tadi dia sedang bekerja mengurus negara. Mungkin menulis surat berbagai macam. Minyak ini dibeli dengan kas negara. Kamu mau bicara urusan keluarga. Nah ini tidak bisa kita pakai. Kalau kamu ingin terang, ambil lampu kepada ibumu yang kita beli minyaknya dengan uang kita sendiri. Nah itu Umar bin Abdul Aziz. Nah karena itu Umar bin Abdul Aziz tidak mau mengangkat anaknya menjadi putra mahkota. Ya jauhlah kalau dari pemimpin zaman sekarang. Nah, tidak mau. Kemudian ketika dia dalam sakaratul maut itu, dalam sakit itu, apa kata orang kepadanya? Afqarta iyalak. Engkau buat kere, engkau buat miskin, engkau buat bansik anak cucu engkau, wahai Umar. Kata Umar, cobalah panggil mereka semua. Disuruh masuk anaknya. Rupanya anak yang ditinggal itu nun surang je dan balik lah dah. Ketek-ketek butuh biaya seluruhnya. Nah, lebih dari 10 orang sudah duduk di dekat dia. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Selama hidup kalian, kata Umar, ma mana'tukum syai'an min haqqikum. Saya tidak pernah menghambat dari kalian apa yang menjadi hak kamu sekalian. Artinya kewajiban sebagai ayah yang menjadi hak anak sudah saya berikan. Tidak ada yang saya halangi, kata Umar. Wallahi, dan demi Allah, saya juga tidak akan mengambil hak orang lain kemudian saya berikan kepada kalian untuk menyenangkan kalian. Tidak. Itu prinsip Umar. Dia tidak menghalangi apa yang menjadi hak anak-anaknya, tetapi dia tidak akan mengambil hak orang lain, harta kekayaan negara atau milik orang untuk menyenangkan anak-anaknya. Tidak akan aku berikan. Sekarang kalau seandainya aku tiada, kalian itu hanya berada dalam 2 kemungkinan. Nah, yang pertama, kalian menjadi orang saleh. Kalau kalian jadi orang saleh, yakinlah Allah yatawalla salihin. Allah akan mengurus orang-orang yang saleh dan taat. Tapi kalau kalian jadi orang caliah, jadi orang caliahnya, tidak jadi orang saleh kalian. Alhamdulillah, saya tidak meninggalkan kekayaan untuk kalian yang akan kalian pakai untuk berbuat maksiat. Itu kata Umar bin Abdul Aziz. Untuanglah tu. Jadi kalau jadi orang saleh kalian, tidak usah camih. Rezeki ada, Allah tidak akan membiarkan orang yang saleh dan taat. Tapi kalau jadi orang tidak saleh, orang calihnya, syukur je lah. Ratu ledak tinggal ke kalian pakai untuk berdurakuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa? Dalam situasi rumit seperti itu, di saat kondisi sakit menghadapi ajal demikian, seorang Umar tetap melakukan muraqabah dan himmah. Yang dia utamakan di dalam hidupnya adalah Allah dan kehidupan akhirat. Di dalam Al-Quran kan sering digandingkan
alladzina yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Beriman dengan Allah dan hari akhir. Itulah himmah. Itulah prioritas kalbu yang sehat.